Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ledika Putri, NPM 200101031. Saya dari PAI kelas A. Di sini akan mempresentasikan hasil dari jurnal Sejarah Aliran Linguistik. Dosen pengampu Andre Tiono Kurniawan, SPM PDI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari linguistik. Dalam Kamus Linguistik, Krida Laksana 2001 disebutkan bahwa linguistik sendiri merupakan ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dan menurut Parera, mengatakan bahwa linguistik merupakan satu ilmu yang otonom dan menggunakan metode-metode ilmiah. Linguistik sendiri berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan aliran linguistik. Yang pertama, linguistik tradisional. Sejarah linguistik dimulai dari linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Misalnya dalam merumuskan kata kerja, tata bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Sedangkan tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang dapat berdistribusi dengan frase dengan. Dalam perkembangannya, di dalam aliran linguistik tradisional dikenal dengan linguistik zaman Yunani. Sejarah studi bahasa pada zaman Yunani ini sangat panjang, yaitu dari lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi sampai lebih kurang abad ke-2 Masehi. Kemudian dikenal dengan linguistik zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Selain dengan jatuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi, tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticas. Lalu linguistik zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Berikutnya, linguistik zaman Renaissance. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat, yaitu selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga perbandingan. Dan yang terakhir yang termasuk dalam linguistik tradisional adalah masa menjelang lahirnya linguistik modern. Yang kedua, linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Berikut ini merupakan tokoh dan aliran linguistik strukturalis. Yang pertama, Ferdinand de Saussure, yang dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Szekely tahun 1915. Yang kedua, aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atau prakarsa salah seorang tokohnya yaitu Willem Mathesius. Dalam bidang fonologi, aliran Praha ilmiah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Ketiga, aliran glossematik lahir di Denmark. Tokohnya adalah Louis Hegem-Sleff yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Yang keempat, aliran Firthian, nama John R. Firth, guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Yang kelima, aliran sistematik. Nama aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.K. Halliday, yaitu salah seorang murid Firth yang mengembangkan teori Firth mengenai bahasa. Dan yang keenam, Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika.
Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan objek linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa yang diamati adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Bahasa manusia merupakan bahasa yang dapat dipelajari karena bahasa tersebut memiliki sistem, sehingga sistem itu yang mengatur penggunaan konstituen pembangun konstruksi dalam bahasa. Misalnya dalam sistem bunyi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa, dan menurut salah satu ahli yaitu Parera, mengatakan bahwa linguistik merupakan satu ilmu yang otonom dan menggunakan metode-metode ilmiah. Aliran linguistik terdiri dari linguistik tradisional dan linguistik strukturalis. Dalam perkembangannya, di dalam aliran linguistik tradisional dikenal dengan linguistik zaman Yunani, linguistik zaman Romawi, linguistik zaman pertengahan, linguistik zaman Renaissance. Tokoh dan aliran linguistik strukturalis yaitu pertama, Ferdinand de Saussure. Kedua, aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Mathesius. Yang ketiga, aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Hjelmslev. Keempat, aliran Wirthian, nama John R. Wirth. Yang kelima, aliran sistematik. Keenam, Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Sedangkan objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa yang diamati adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.